Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Masih jilid yang kedua, juz yang ketiga dari kitab Syurut. Kitab menjelaskan tentang masalah syarat, yaitu bayanu ma yasihhu minha wa ma la yasihhu, menjelaskan syarat-syarat yang boleh dari syarat-syarat yang tidak boleh. Artinya untuk urusan keduniaan yang hukum asal mubah, hukum asal keduniaan apa? Mubah. Hukum asal tidur apa? Mubah. Hukum asal ngantuk apa? Mubah. Ngantuk ya boleh, enggak ngantuk ya boleh. Apa sih ngantuk? Lekas lungguh sana ngantuk. Tapi gitulah, memang barang mubah kadang ada, kadang enggak ada. Nanti nilainya seperti apa sesuai dengan niat. Barang mubah diniati untuk ketaatan jadi ketaatan, barang mubah diniati kemaksiatan ikut kepada kemaksiatan, barang mubah diniati kemubahannya enggak dapat apa-apa kecuali apa fadilah dari barang yang mubah. Tidur niatannya untuk menyegarkan badan, bila sudah bugar nanti akan semangat cari ilmu biar enggak ngantuk. Nah, tidurnya itu berpahala. Tidur niatannya supaya jam sekian kuat melek karena mau maling. Karena orang-orang pada waktu pada ngantuk, aku sing melek dewi nanti biar bisa maling. Nah, itu tidurnya nilainya menjadi dosa. Tidur niatannya jujur nih belum dapat apa? Untuk belum yang jujur. Tentang urusan keduniaan, hukum asal mubah. Dan silahkan manusia mengadakan ikatan muamalah, akad mu'atmalah. Mau bikin persyaratan boleh, tidak bikin persyaratan boleh. Mau bikin persyaratan boleh, tidak bikin persyaratan boleh. Bila membuat persyaratan, akhirnya orang terikat dengan persyaratannya. Selagi tidak ada persyaratan, berarti bebas, nggak terikat. Tapi bila ada persyaratan, akhirnya jadi terikat. Dan persyaratan yang boleh yang mana, persyaratan yang enggak boleh juga yang mana. Patokannya satu, tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Silahkan bikin persyaratan apapun modelnya. Silahkan bikin ikatan persyaratan apapun modelnya. Tapi satu syarat. Apa syaratnya?
tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Silahkan. Persyaratannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terserah maumu berapa. Ada silahkan, tidak ada juga silahkan. Ini untuk petung transaksi muamalah keduniaan. Hukum asal boleh, bikin syarat boleh, enggak bikin syarat ya boleh. Bila bikin syarat nanti akan terikat. Karena al-muslimu ala syurutim, terikat dengan syarat yang disepakatinya. Satu syarat yaitu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Perjanjian Hudaybiyah akhirnya ada beberapa persyaratan. Apa persyaratannya? Umroh ditunda tahun depan, itu pun hanya 3 hari. Janji damai tidak perang 10 tahun. Setelah ditandatangani perjanjian itu, bila ada orang yang sudah bergabung kepada Nabi pengen lepas lalu bergabung kepada Quraisy, umat Islam tidak boleh menghalangi. Tapi siapa yang sudah bergabung dengan Quraisy lalu bergabung kepada Nabi tidak boleh. Nabi pun juga menyepakati. Kenapa? Orang itu nimbang maslahat tidaknya. Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, silahkan. Kemudian dari perjanjian Hudaybiyah yang telah kita kaji ceritanya, itu yang tidak boleh, yang terikat setelah perjanjian. Siapa yang bergabung kepada Quraisy setelah ditandatangani enggak boleh bergabung kepada Nabi itu laki-laki. Karena kasus hijrah itu kasusnya laki-laki. Perempuan itu enggak ada kasus hijrah kecuali terbawa hijrah. Kenapa? Mereka termasuk mustada'afin. Mereka termasuk mustada'afin. Orang yang diterima udzur kelemahannya. Sehingga apabila ada perjanjian, siapa yang semula bergabung kepada Quraisy setelah ditandatangani perjanjian tidak boleh bergabung kepada Nabi. Bila bergabung kembalikan, ini untuk laki-laki. Kenapa? Itu urufnya. Karena itu kasusnya kasus hijrah. Hijrah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lalu bila ada perempuan akhirnya gabung dengan Nabi kemudian ikut hijrah, itu tidak ada ikatannya. Makanya ketika para perempuan gabung dengan Nabi untuk hijrah, ternyata enggak dikembalikan. Kenapa? Karena enggak termasuk ikatan persyaratan. Karena tidak termasuk ikatan persyaratan. Dan tentang kasus itu sudah ada ayatnya pada surah Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Hei orang yang beriman, bila datang kepada kamu para perempuan untuk program hijrah, maka cek dulu mereka. Itu kasusnya seperti itu. Sekarang untuk melengkapi pembahasan itu, waktunya terbatas, langsung saja saya bacakan. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Sufyan an Ziyad ibni Ilaqah, qala sami'tu Jabiron radhiyallahu anhu yaqul, bayatu, saya mengadakan ikatan janji setia. Ini persyaratan. Itu persyaratan. Bila kamu ikut saya syaratnya begini. Mau budal, mau, enggak mau ya enggak budal. Ayat itu termasuk mengadakan ikatan perjanjian, ikatan persyaratan. Bila kamu ingin gabung dengan saya, syaratnya begini. Ibaratnya naik bis, bila kamu ke Surabaya, syaratnya bayar karcis 50.000. Bayar berangkat, nggak bayar, nggak berangkat. Senada dengan itu. Bila kamu ingin bergabung dengan saya, syaratnya begini. Nah, kesepakatan untuk menepati apa yang jadi
persyaratan kesepakatan bersama itu masuk kategori baiat. Apa baiat? Terikat janji setia dari persyaratan yang telah disepakati. Orang masuk Islam ada syaratnya. Apa? Tidak boleh syirik. Ada syaratnya, nggak boleh mencuri. Ada syaratnya, tidak boleh zina. Ada syaratnya tidak boleh melakukan kebohongan yang diperbuat antara tangan dan kaki. Ada syaratnya tidak boleh membangkang kepada yang ma'ruf. Apabila menyalahi nanti kena hukuman. Kemudian orang yang masuk Islam oleh Nabi SAW itu disyaratkan apa? Jabir cerita, bahaya itu saya mengadakan ikatan janji untuk disepakati kerjasama Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fastaroto, di situ beliau menyampaikan persyaratan alaihi kepada saya, wan nusha likulli muslimin, untuk bersikap nasihat kepada sesama muslim. Bila kamu menyatakan masuk Islam, enek syaratnya. Apa syaratnya? Kepada sesama muslim kamu harus saling bernasihat. Kepada sesama muslim kamu harus saling bernasihat. Apa itu nasihat? Jawabnya, karena orang Islam satu dengan itu satu tubuh, saling mencintai satu dengan yang lain. Makanya masing-masing diri harus bekerja keras memberikan maslahat kepada yang lain. Karena keislaman membuahkan keselamatan, keimanan membuahkan keamanan, maka wujudkan. Kamu bergaul membuahkan keselamatan, kamu bergaul membuahkan keamanan. Makanya bila bergaul, berilah maslahat. Karena mana nasihat adalah iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk yang lain. Menginginkan kebaikan untuk yang lain. Bila kamu masuk Islam, siap ketika berinteraksi, bekerja keras, memberikan kebaikan kepada yang lain, silahkan. Itu diantara isi persyaratan yang disepakati. Terus memberikan kemaslahatan kepada yang lain. Kemudian hadis yang kedua, hadatsana Musaddad hadatsana Yahya an Ismail qala hadatsani Qais ibnu Abi Hazim an Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallam ala iqamis sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslimin. Ini syaratnya masuk Islam adalah harus menegakkan sholat, harus membayar zakat bila sudah mampu. Nah, ini ada dua tambahan ini. Itu ada dua tambahan. Makanya siapa yang terpenuhi syarat, nah berarti dia sah. Siapa yang tidak terpenuhi syarat berarti dia tidak sah. Makanya ngaku Islam kok enggak sholat, nah bukan orang Islam. Walaupun di situ ada perinciannya. Demikian yang disampaikan, karena tertunggu jadwal yang lain. Karena ada jadwal saya tanggapi mulai jam 6, ternyata bersubuh sampai jam 6. Nah, berarti ini persiapan berangkat ini. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.